kalau datanya banyak? Ini kan cuma 9. Bagaimana kalau datanya banyak? Misalnya ada 10, ada 40, 50. Ini kasus kedua. Kasus 2. Nah, ini adalah kasus 2. Nih, misalnya ya, saya mengumpulkan nilai perpajakan dari 40 mahasiswa. Jadi saya tanya satu-satu, berapa nilainya? Misalnya si X menjawab nilainya adalah 72, si B 68, si C 53, dan seterusnya. Nah, kalau diceritakan kan panjang ya, nggak selesai. Si A nilainya 72, bla bla bla, panjang. Nah, statistika itu fungsinya meringkas. Caranya bagaimana? Dibuat ke dalam distribusi frekuensi. Jadi dibuat ke dalam tabel. Ini data ini kita buat dalam tabel. Bagaimana caranya? Nah, ini dulu. Yang pertama adalah menentukan jumlah kelas. Jadi untuk menentukan distribusi frekuensi, satu, menentukan jumlah kelas dulu. Oke, jumlah kelas itu pakai pedoman, pakai rumus ya Bapak Ibu. Rumusnya itu sederhana. Oke, pakai pedomannya seperti ini. Jumlah kelas itu adalah K sama dengan 1 ditambah 3,322 logaritma dari N. K ini adalah jumlah kelas, ini adalah rumus dari sananya, 1 ditambah 3,322 logaritma dari N. N itu adalah jumlah pengamatan kita. Nah, 1 ditambah 3,32, pengamatannya 40, 1,602. Nih, ya, kalau dilogaritmakan 40 itu 1,602. Sehingga ketemu K-nya 6,32. Nah, sama seperti ketika kita mau bangun rumah, kita mau bikin berapa kamar. Nah, kita kan lihat anggota keluarganya dulu ya. Berapa? Anaknya 5, ibu bapak. Nah, anak 5, ibu bapak. Kan tidak mungkin bikin kamar 7. Kan gitu. Nah, anggota keluarga berarti anak 5, ibu bapak 7 misalnya. Kemudian ada orang tua, ada 9. Kan tidak mungkin dibikin kamar 9. Nah, ini juga sama. Data ada 40, ya tidak mungkin dibikin kamar 40. Tapi pedomannya adalah ini, 6,32. Oh, berarti gambaran kita adalah kelas yang harus dibuat ya sekitar 6 kelas. Kisaran 6, bisa 5, bisa 7 ya, tapi ini adalah Ini adalah pedomannya. Nah, setelah itu kemudian kita menentukan intervalnya. Interval kelas, jarak. Jaraknya itu diambil dari nilai maksimum dan minimum. Nah, kita lihat cek dulu di sini. Nilai maksimumnya itu ada di berapa? Ada di 92. Oke, mana 92 ya? Nah, ini Pak Ibu. Nih, ini adalah nilai maksimumnya. Dan 53 ini terendahnya. Nah, ini adalah intervalnya. Ya. Untuk menentukan interval kelas, Bapak Ibu cari ranknya dulu. Ranknya adalah 92 dikurangi 53 dapat 39. Dari situ baru interval kelas itu adalah rank dibagi jumlah kelas. Ranknya 39, jumlah kelasnya 6. 39 dibagi 6,32 itu adalah 6,168. Nah, tidak mungkin kan kita bikin kamar. Berapa kamar yang harus kita buat? 6,1. Nah, tidak ada. Ini pun sama. Maka kita pakai pedoman supaya pembuatan kelas lebih cepat dan teratur, maka kita buat kelipatan 5 yang mendekati. Jadi angka 6 ini kalau kita dekatkan ke kelipatan 5, bisa 5, bisa 10 ya. Bisa 15. Nah, yang paling mendekati adalah 5 dan 10. Oke, ini ya interval kelas 6 berarti dekatkan ke kelipatan 5. Oke, di sini saya buat menjadi 5. Dekatkan ke 5 menjadi 5. Maka kelas pertama nanti Bapak dan Ibu kita mulai ya dari kelipatan 5 juga. Karena nilai terendah itu nanti adalah 53, maka nanti kita dekatkan ke kelipatan 5. Jadi tidak 53 nanti kita pakai, dia 50. Nah, intervalnya kita dekatkan 5 menjadi intervalnya
Terus ini ya kalau interval kelasnya 5 seperti ini, kalau interval kelasnya kita dekatkan ke angka 10, maka kelas pertamanya itu 53 didekatkan ke kelipatan 5, tetap dia 50. Jadi walaupun di sini interval 10, di sini jangan diubah jadi 10 ya, tetap ke kelipatan 5 ya jadi 50. Nah, sekarang kita mau yang mana? Misalnya kita di sini adalah kelipatan ini, kita pakai yang ini, misalnya yang B. Ini saya kasih tanda merah, yang B, ini. Nah, sekarang kelas ini kita buat kamar. Jadi seperti ini Bapak Ibu, susun kelas dengan intervalnya 5. Dengan intervalnya 5, ya. Kemudian dimulai dari kelas pertama, yaitu nilai terendahnya adalah 53. Nah, ini menjadi 50 Bapak dan Ibu. Tuh. Jadi di sini 50, kemudian 5 jaraknya setiap kamar, setiap kelas itu 5. Berarti ke kelas kedua itu 5, ke kelas ketiga 5, terus seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kalau menggunakan kelipatan, ini semuanya kita pakai, sorry. Nanti kita pilih Bapak Ibu mau yang mana. Ini ya, ini kalau yang pertama ini. Kalau 5 seperti ini. Jadi 50, 55, 65. 60, 65 dan seterusnya. Jaraknya 555. Ke kanan jaraknya 5. Kok 54 Bu di sini? Ya hitung aja mulai dari 50. 50, 51, 52, 53, 54, 5. 50 ke 5. Ini sama, ini 5. Nah, baru Bapak tabulasi di sini. Yang nilainya 50 sampai 54 di sini dicari ada berapa. Ini dicari ya. Nanti ditulis di sini. Nah, ini sudah dicari misalnya jumlahnya seperti ini. Yang 50 sampai 54 1 dan seterusnya, totalnya adalah 40. Ini kalau Bapak Ibu menggunakan kelasnya, mendekatkannya adalah ke intervalnya 5. Boleh tidak? Boleh. Di dalam statistika itu tidak ada yang salah. Itu ya, itu enaknya. Kalau matematika mengerjakan salah, tapi kalau statistik tidak ada yang salah. Cuma kurang tepat. Nah, ini yang pertama ini boleh. Tapi kalau kita lihat jadi tidak meringkas. Karena tetap panjang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, nah sekarang bagaimana kalau susun kelas intervalnya kita dekatkan ke 10. Nah, kalau ke 10 di sini tetap mulainya 50. Tapi jaraknya 10. Dari 50 ke 60, 60 ke 70, 70 ke 80, 80 ke 90. Ke samping berarti sampai 59. Nah, ini lebih ringkas. 50 sampai 592, 60 sampai 69 anggotanya 8, 70 sampai 79 12, 80 sampai 89 13, 90 sampai 99 5. Totalnya 40. Nah, ini cara menentukan kelas, cara menentukan kamar. Pertanyaannya adalah, Bu, boleh nggak yang koma-koma ini saya maunya pakai ini? Ya boleh-boleh aja. Cuman kan kalau pakai koma-koma jadi lama. Ya, karena intervalnya harus tepat. Nah, kalau bulat seperti ini lebih cepat. Ini ya, maka di sini keputusan menggunakan interval 10. Berarti yang ini yang kita pakai. Oke, yang ini yang kita pakai. Nah, berikutnya adalah membuat atributnya. Nah, ini. Pertama adalah membuat nilai tengahnya, titik tengah. Oke, ini nilai tengah. Nilai tengah itu adalah batas kelas bawah 1 ditambah batas kelas atas 1 dibagi 2. Ini adalah untuk nilai tengah. Kemudian ada tepi kelas. Kalau nilai tengah itu nilai tengah-tengah. Kalau tepi kelas itu dindingnya. Dia mengapit kelas. Maka tepi kelas itu adalah batas kelas atas 1 ditambah batas kelas bawah 2 dibagi 2. Oke. Kita cek di sini bagaimana caranya seperti ini. Ini adalah nilai perpajakan. Ya, nilai perpajakannya seperti ini misalnya 50, 59. Nah, nilai tengah yang mana? Nah, ini Bapak Ibu, nilai tengah adalah tadi ini ya. Oke, kita pindahkan ke sini. Tuh. Nilai tengah itu adalah
Rumusnya batas kelas bawah 1 ditambah batas kelas bawah 2 dibagi 2. Batas kelas bawah 1, 50 yang ini. Batas kelas atas 1, 59. Berarti 50 ditambah 59 dibagi 2, 54. Nah, 54 ditaruhnya di mana? Di sini nilai tengah. Ya. Oke, jadi ada, ini adalah kita menyebutnya frekuensi. Jumlah yang tadi itu namanya frekuensi. Ini saya geserkan dulu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ini adalah nilai tengahnya. 54,5 di sini baris pertama. Nah, karena intervalnya sama 10 10 10, Bapak Ibu tinggal jumlahkan aja ke bawah. 54,5, 64,5, 74,5, 84, 94. Ke atas berarti kurangi 10. Ke bawah tambah-tambahkan 10 karena intervalnya 10. Nah, kemudian berikutnya adalah tepi kelas. Tepi kelas itu adalah ini ya, tepi kelas itu adalah yang ini rumusnya. Nih, batas kelas atas 1 ditambah batas kelas bawah 2 dibagi 2. Nah, ini. Ya, ini rumusnya. Tepi kelas, awalnya rumusnya adalah ini. Nah, kalau kita hitung batas kelas atas. Nah, batas kelas atas berarti kelas pertama ini kan. Batas pertama ini kelas atasnya 59. Ini kelas kedua batas bawahnya 60. Berarti 59 ditambah 60. Nah, sebenarnya ini ke sini. Kita 59 ditambah 60 dibagi 2. Tuh, 59 ditambah 60 dibagi 2. Maka dia menjadi 59,5. Ke bawahnya nanti sama Bapak Ibu. Ya, ke bawahnya itu nanti sama. Oke, nih ke bawahnya nanti sama. Nah, ini 59,5. Nah, di sini taruh kita taruh di sini tengah-tengah. Nah, ditaruhnya adalah di tengah-tengah antara. Jadi tepi kelas ini adalah mengapit dia dindingnya. Nah, seperti ini. Ini katakanlah ya. Nah, ini. Ini adalah 59,5. Ke atas kurangi 10. Ke bawah tambahkan 10. Jadi nggak usah dihitung lagi. Otomatis aja. Karena intervalnya udah ketahuan. Nah, gitu. Ke atas kurangi 10, ke bawah tambahkan 10. Sehingga sekarang setiap kelas diapit. Nah, kelas pertama 50 sampai dengan 59, maka diapit oleh 49,5 dan 59,5. Ini adalah tepi kelasnya. Nah, ini adalah atribut yang kita butuhkan untuk menghitung berikutnya. Nih, seperti ini. Nah, ini ya. Ini yang akan kita butuhkan nanti untuk menghitung nilai-nilai berikutnya. Nah, ini dari sinilah kita nanti bisa menggambar, bisa membuat histogram, bisa membuat diagram-diagram itu dari sini. Jadi kalau kita buat diagram nanti di sini Pak Ibu pakai SPSS nanti belakangan ini agak panjang soalnya kalau dibikin frekuensi. Nah, ini ada nilai tengah, ada tepi kelas. Nilai tengah itu biasanya digunakan untuk kalau kita mau bikin itu apa namanya? Nah, ini kalau kita bikin ini kan seperti ini. Ini diagram garis, misalnya kita bikinnya kan seperti ini. Nah, ini. Nah, ini biasanya menggunakan titik tengah. Ini misalnya. Oke, saya gambarnya agak. Nah, nanti dia berupa diagram garis ke sini ya, seperti yang tadi. Atau Bapak dan Ibu bisa juga membuat histogram. Histogram itu diagram batang dari ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Nah, dari sini baru kita menentukan min-nya. Oke, min. Karena ini adalah datanya sudah kita buat ke dalam distribusi frekuensi, maka di sini kita buat min. Ini rumusnya Bapak Ibu. Ini boleh dikalikan saja
frekuensi ini dengan nilai tengah. Ini saya ringkas. Sini. Oke, frekuensi ini adalah kita misalkan nilai tengah ini adalah NT. Dan ini saya hapus dulu. Nah, guys ya. Nah, di sini Bapak Ibu cari frekuensi dikalikan dengan NT. Udah kali satu-satu di sini. 504,5. 54,5 dikali 2. 103 yang ini. Kemudian yang ini 4,5 dikali 8. 516. Kemudian yang ini 12 dikali 74,5. 894. Kemudian yang ini 84,5 dikali 13. 1098. 1098,5. Kemudian yang ini 5 dikali 94,5. 472,5. Tuh. Kemudian dijumlah Bapak Ibu. Nah, ini dijumlahkan. 103 ditambah 516. 103 tambah 516. 894. 198,5. 47,5. 2659. 2659. Bu, tadi bukannya 472,5 ya? Hah? Itu 472,5 Ibu salah ketik. Yang mana? Yang 5 kali 94,5. 5 harusnya berapa? 9. Oh iya, 94,5 dikali 5. 47. Oh, 2-nya kurang. Oke, berapa totalnya? 103, 516, 8. Ini kalkulator 193, 516, 894, 1098,5, 472,5. Oke. 3008. Ya. Oke, maka min di sini min itu adalah sama seperti tadi 3084 dibagi 40, tidak usah dikurangi 1. Kenapa yang tadi dikurangi 1? Karena sampel kecil. Bagi 40 bagi 40. 77,1. Ini adalah rata-ratanya. Seperti ini. Bu, ada nggak cara cepat? Ada. Kalau cara cepat itu pakai DI istilahnya di sini. Pas pakai coding. Coding itu adalah nih DI meletakkan angka 0 di mana aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas, misalnya Ibu misalnya saya maunya 0 di sini deh. Nah, saya taruh 0 di sini. Ke atas itu negatif. Min 1. Ini juga negatif. Min 2. Sini positif 1. Ini 2. Ya, seperti ini. Nah, kebetulan ini ganjil, jadi saya taruh 0 di tengah. Tapi kalau saudara taruh 0 di atas juga boleh. Kemudian di sini frekuensi dikali DI.
frekuensi kali dengan DI. Nah, seperti ini. Kan mudah ya. Frekuensinya 2, ini min 4. Frekuensinya 8 kali 1 min 8. 12 kali 0, 0. 13 kali 1, sini 13, ini 10. Jumlahnya adalah di sini min 12, berarti tinggal 1, berarti 11. Nah, caranya di sini min itu adalah sama dengan, nah yang ini Bapak Ibu pakai 74,5 nih. Taruh ke sini, 74,5 ditambah tuh FIDI dibagi N. 11 dibagi 40. Oke, berapa dapatnya nih? Kuadrat, saya lupa. 11 dibagi 40. Oke, benar ya? Berapa nih? 74. Oh, ini dikali, sorry. Kemudian ini dikali intervalnya 10. Nah, ini. Berarti di sini 74,5. Nih, ditambah 11/40. 11 dibagi 40. Dikali 10. 2,75. 2,75. Oke, ditambah 74,5. 77,225. 77,25. Berarti kita ada yang salah hitung nih, Bapak. X bar 0 kan ini, FIDI-nya benar, ini 11 min 4, 2 kali 2 min 4, 8 min 8, 0, 13, 10. 12, tinggal 1, 11. Berarti di sini ada kekeliruan. 54 kali, ya sudah benar, 64,5 dikali 8, 516, 74,5 dikali 12, 894, 84,5 dikali 13, 198, oke. 94,5 dikali 5, 472,5, 03 ditambah 516 tambah 894 tambah 1098,5 472,5 3084 dibagi 40 771. Sudah betul ini kenapa ya? 11. Ini kan tinggal 11. Ini 12 kan tinggal 1. 1 ditambah 10 11. Sudah betul. 11/40. Sudah betul. 11 dibagi 40. Hah? Sudah betul? 77,25. Yang mana 109? Ini, oh iya ya. 54,5 dikali 2. 109. Berarti kurang 6. Tambah 6 berapa di sini? 3084 ditambah 6. 3090. Nah, ya maaf ya. Nggak pakai kacamata. Nah, nggak pakai kacamata, matanya lagi sakit. Tak bagi 40.
Nah, sama hasilnya 77,25. Nah, terserah nih pakai cara yang mana. Hasilnya sama. Nah, ini nih rata-rata. Sampai sini dulu. Ini adalah untuk menentukan rata-rata. Ada pertanyaan dulu. Jadi konsepnya seperti ini. Sebenarnya mudah ya. Ini nah ini saya kasih gini ya. Kenapa? Karena yang kita pakai sebagai basicnya. Basicnya itu ada di situ. Untuk menghitung rata-rata. Nah, ini untuk menghitung rata-rata di sini. Karena ini angka 0 inilah yang kita ambil. Jadi kita ambil sebagai ininya. Nah, ininya. Yang kita ambil. Oke, seperti ini. Nah, itu. Seperti ini. Ini adalah untuk rata-rata. Oke, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Tanya Bu, itu angka DI dapat dari mana ya? DI itu coding. Cara coding itu sebenarnya ada rumusnya. Cuman kalau pakai rumus malah ribet. Pokoknya Bapak Ibu coding itu mengkodekan. Kasih kode. Kodenya itu data dibagi 2. Nah, membagi data menjadi 2 ini terserah mau dipotongnya di mana. Karena ini datanya ganjil, saya motongnya di tengah. Jadi tengah-tengah saya kasih angka 0, ke atas itu di minus 1 dan seterusnya, ke bawah plus. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, Bu, saya 0-nya boleh nggak di kelas pertama? Boleh. Di kelas kedua boleh, nggak ada masalah untuk kasus mencari rata-rata. Jadi kalau nanti 0-nya di bawah sini, ke atas negatif semua. Kalau 0-nya di atas, berarti ke bawah positif semua. Nggak masalah. Nanti hasil akhirnya tetap jadi 77,825. Sama aja. Karena dia merubah sendiri. Angka-angkanya itu nanti akan berubah sendiri. Itu. Ya, jadi coding itu adalah pengkodean dengan cara membagi data menjadi 2, terserah membaginya bagaimana, ke atas menjadi negatif, ke bawah menjadi positif. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kita coba nih ya. Misalnya saya mau di mana nih? Misalnya DI-nya di sini, di mana? Di bawah. Ke atas berarti negatif semua. Nah, nanti kali-kaliin lagi. Yang negatif itu kaliin-kaliin. Nanti hasilnya sama nggak 72? Kita coba. Kita coba ya. Kalau nggak dicoba kan penasaran ya. Bu Yanti mah katanya sama. Ternyata enggak. Oke, mau berapa? Misalnya kita kasih 0-nya di mana? Atas ya. Sini ya, 0 ya. Oke, sini. Biar saya pindah kotaknya. Nah, 0 di sini. Berarti di sini adalah 1. Ini adalah 2. Ini 3. Ya, ini adalah 4. Nah, seperti ini. Sini dia menyesuaikan. 0, 8 dikali 1 dia 8. Ini 0, 12 dikali 2, 24. Ya, 13 dikali 3, 39. 5 kali 4, 20. Total berapa? 8 ditambah 24 ditambah 39 tambah 20. 91. 91. Nah, di sini nanti min itu adalah titik tengahnya yang ini yang dipakai. Menjadi 54,5 kan gitu ya. Ditambah 91 dibagi 40 dikalikan intervalnya 10. 91 dibagi 4 dibagi 40 2, ini dikali 10 ditambahkan 54,5. Dapatnya adalah tetap 77,25.
Nah, ini. Jadi boleh diletakkan di mana aja. Boleh di sini, ini akan mengikuti, angka ini akan mengikuti sendiri. Oke. Atau di sini ya. Oke, terserah nanti maunya yang mana. Oke, seperti ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini saya save dulu untuk menghitung sampai min dulu ya, nanti biar nggak kebanyakan. Ini adalah filenya. Statistika 01/11/23. Oke, kemudian saya buat versi PDF-nya yang akan saya kirim di grup. Rabu. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana dengan SPSS-nya? SPSS-nya sama seperti tadi, cuman input satu-satu. 40 mahasiswa itu kita masukkan nilai-nilainya semua. Nanti nongol akan seperti ini hasilnya. Oke, ini saya kirimkan ke grup.